Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian tengah semester kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo kita belajar ya. Kita siapkan diri kita menghadapi ujian tengah semester 2. Saya mulai dari soal nomor 1. Perhatikan beberapa reaksi berikut. Berdasarkan reaksi-reaksi tersebut, senyawa yang berperan sebagai basa Lewis. Oke, ciri-ciri basa Lewis yaitu memiliki PEB. Nah, kalian carilah yang senyawanya memiliki PEB. Saya ambil dari poin 1 dulu ya. Nah, di sini ada H2O, di sini ada H+. Kalau ada muatan positif, itu artinya kehilangan elektron, maka tidak mungkin memiliki PEB. Maka di sini yang merupakan basa Lewis itu adalah H2O. Ya, saya cek di sini. H2O, H itu adalah golongan 1, O itu golongan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini oksigen memiliki PEB, lalu dia menyumbangkan PEB-nya untuk berikatan dengan H+, sehingga membentuk H3O+. Ya, maka poin 1 yang basa Lewis itu H2O. Saya masuk ke poin kedua. Di sini yang basa Lewis itu juga H2O, ya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Di sini yang basa Lewis itu adalah siapa? Ya betul, CH3CO2-. Kenapa? Karena dia ketambahan elektron di sini. Pasti nanti ada PEB-nya. Kalau untuk NH4+, dia paling keambil satu elektron tuh. Plus itu artinya terambil satu elektron. Maka tidak akan memiliki PEB, ya. Jadi, yang bersifat basa Lewis itu adalah H2O dan CH3CO2-. Oke ya, jawabannya mana dek? Jawabannya adalah C. Saya lanjut ke soal nomor 2. Suatu larutan basa lemah LOH, konsentrasinya adalah 0,25 m. Diukur pH-nya menggunakan pH meter. Hasilnya, larutan tersebut memiliki pH sebanyak 11. Tentukan nilai Kb-nya ya. Ditanya Kb-nya, padahal dia adalah basa lemah, maka rumusnya apa, Dek? OH- sama dengan akar Kb dikalikan M. Apabila nilai pH-nya adalah 11, maka nanti POH itu kan rumusnya pH dikurangi 14 kurangi pH ya maksud saya. Maka 14 saya kurangi 11. POH-nya adalah 3. Karena POH-nya 3, maka OH-nya 10 pangkat min 3. Ya, Kb-nya tidak tahu, konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 0,25. Ya, saya masukkan di sini ya, 0,25. Kedua ruas saya kuadratkan, maka ruas kiri menjadi 10 pangkat min 6. Saya bagi dengan 0,25 sama dengan Kb-nya. 1 dibagi 0,25 itu adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Dalam 125 ml larutan asam hidrozoat NH3, ya, volumenya adalah 125 ml, terdapat H+ sebanyak 9,5 kali 10 pangkat min 4 m. Jika diketahui nilai Ka-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5, ditanya masanya ya, gramnya itu nggak tahu deh. Oke ya guys, kita olah dari H+. Karena ini adalah asam lemah, maka rumus H+ adalah akar Ka dikalikan dengan M. Oke ya guys, kita lanjutkan. H+-nya itu adalah 9,5 kali 10 pangkat min 4. Akar Ka-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5. Nanti M-nya saya biarkan dulu ya dalam bentuk M ya. Kedua ruas saya kuadratkan. 9,5 dikalikan 9,5 ya, atau saya kuadratkan. Itu adalah 90,25 kali 10 pangkat min 8. Saya bagi dengan 1,9 kali 10 pangkat min 5. Nanti konsentrasinya ketemu ya. Sebentar ya, saya bagi dengan 1,9, itu adalah 47,5. 47,5 kali 10 pangkat min 3.
Ini konsentrasinya. Oke. Lanjut, apa rumusnya konsentrasi? Gram dibagi dengan mr dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Sorry, ini volume di sini. Oke. Ya, konsentrasinya itu adalah 47,5 kali 10 pangkat min 3. Masanya tidak tahu. MR-nya itu 43 ya. Silakan kalian hitung ya. Ada HN3. Maka H-nya 1, 14 kalikan 3 ya. 1000 volumenya itu adalah 125. 1000 dibagi 125 itu 8 ya, Dik ya. Saya akan hitung 43 dikali dengan 47,5. Lalu hasilnya dibagi dengan 8 ya. Jawabannya itu adalah 255,3 kali 10 pangkat min 3 atau gramnya sama dengan 0,255 gram. Ya, jawabannya itu adalah D. Paham ya, Dek ya? Kita masuk ke soal nomor 4. Pasangan larutan yang memiliki pH sama, ditanya yang pH-nya sama ya. Saya akan satu persatu di sini. H+, dia adalah sebuah asam kuat, maka rumusnya adalah A dikalikan M. A itu adalah jumlah H+-nya, ya, jumlah H-nya 1. Konsentrasinya itu adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Maka nanti pH-nya berapa, Mbak? pH-nya 1, gitu ya, 1 min log 1, oke? Lanjut, kita masuk ke yang poin kedua. H+, HNO3 itu juga asam kuat ya. Rumusnya adalah A dikalikan M. A-nya itu juga 1 karena H-nya 1. Konsentrasinya berapa, Mbak? 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, maka 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, maka 1 min, sorry. Ini pH-nya ya. Sebentar. Maka nanti pH untuk senyawa yang kedua itu adalah 1 min log 5 ya. Saya stabiloin ya. Oke. Lanjut. Nomor 3 ada H2CO3 yaitu asam karbonat, dia adalah asam lemah. Maka nanti rumus H+ adalah akar Ka, saya masukkan aja ya. 4 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan konsentrasinya 0,1 10 pangkat min 1. 4 diakar kan 2 ya. Ini berarti min 8 diakar adalah min 4. Nah, berarti pH-nya berapa, Dek? 4 min log 2 ya. Pasti kalian nggak bisa semua kan ya. Next, saya masuk ke poin 4. Itu ada asam sulfat. Asam sulfat itu asam kuat, maka H+ sama dengan A dikalikan M. A-nya itu 2 ya. Konsentrasinya adalah 0,05 ya. 0,05 dikalikan 2 itu kan 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1. Nah, berarti pH-nya berapa, Mbak? pH-nya 1. 1 min log 1 itu kan 1 ya. Oke, ketemu nih yang sama itu adalah ini. Jawabannya adalah 1 dan 4. Ada? Iya, ini. Paham ya, Dek ya? Saya lanjut ke soal nomor 5. Ya, nomor 5 kita akan coba ya bersama-sama perhatikan grafik perubahan pH larutan HX 0,1 M selama titrasi berikut. Ya, ini HX ya, berarti titrasi asam. Terhadap apa? Ternyata berakhir mendekati pH dengan pH 14 ya, maka titrasi basa kuat. Ya, ini berarti sekitar pH mendekati 4, maka termasuk asam lemah. Maka ini titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya. Pernyataan yang benar, titrasi terjadi antara basa lemah dengan asam kuat. Salah. Kalau basa lemah dengan asam kuat, tuh grafiknya kurang lebihnya seperti ini, Dek. Ini misalkan pH 7 ya. Basa lemah di sini. Dengan asam kuat tuh kayak gini. Nah, begitu ya. Maka A salah. Jumlah mol senyawa yang dititrasi sebanyak 5 mmol. Nah, konsentrasi untuk asamnya itu sudah diketahui 0,1 M. Kita lihatlah titik ekuivalennya, itu artinya titik di saat mol asam sama dengan mol basa. Nah, ini titik ekuivalennya terjadi pada saat volumenya 50. Artinya kan mol asam sama dengan mol basa. Begitu ya, guys. Rumusnya mol di sini adalah M dikalikan V dikalikan valensinya. Ini berarti kan MB dikalikan volume basa dikali valensinya.
Konsentrasi asamnya itu disoalkan 0,1 D. Volume titik akhirnya kan 50. Valensi asamnya 1 ya. Ini H-nya ada 1. Ya, maka ketemulah 5 milimol. Nah, udah ya. Coba kita cek poin C. Pada titik ekivalen terjadi reaksi hidrolisis asam lemah. Coba kita cek ya, apakah ini hidrolisis asam? Nah, ini kan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nanti menghasilkan garam dan air. Otomatis hidrolisis itu kan artinya pada saat mol asam sama dengan mol basanya. Kalau terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, maka ini hidrolisis parsial, sifatnya basah. Oke ya, maka bukan hidrolisis asam, tetapi terhidrolisis parsial bersifat basah. Poin D, indikator yang tepat digunakan adalah metil merah. Nah, kita lihat titik ekivalennya itu adalah pada saat pH 8 ke atas ya, itu artinya pH basah. Karena pH basah, maka tidak mungkin menggunakan metil merah. Kita menggunakan indikator yang basah agar bisa membaca perubahan warnanya ya. Jadi indikator yang tepat itu adalah fenolftalein. Begitu deh. Poin E, pada penambahan NaOH sebanyak 30 mili, kita lihat aja. Ini ada 30 mili ya di sini ya. NaOH ditambahkan. Kita lihat ke grafiknya. Ini adalah titiknya. Nah, ternyata pada penambahan 30 mili itu pH-nya masih 5. Begitu deh, ya. Maka masih dalam keadaan pH asam. Ini berarti salah. Oke, jawaban saya adalah B. Silakan kalian diskusikannya dengan teman kalian ya. Jika ada perbedaan, silakan kalian share ke kolom komentar, ya. Nomor 6. Jika sebanyak 25 mili larutan HClO4 2 kali 10 pangkat min 10 M. Wah, ini konsentrasinya sangat kecil sekali ya, Dek ya. Pangkat min 10. Ya, ini adalah asam kuat. Kita coba akan cari ya. Dicampur dengan 25 ml larutan HBRO. HBRO itu adalah asam lemah ya. Konsentrasinya juga sangat kecil sekali ini. Pangkat min 11. Itu berarti 0,000 panjang sekali ya. Nilai pH campuran kedua larutan tersebut adalah, oke ya guys, kita mencari H+, itu rumusnya adalah konsentrasi H+ total ini ya, konsentrasi H+, 1 dikalikan volume 1. Nah, di sini untuk H+1 saya menggunakan HClO4 ya, ditambah dengan konsentrasi H+2 dikalikan volume 2-nya ya. Artinya untuk H2-nya berarti saya pakai HBRO yang asam lemah dibagi dengan volume total. Maka V1 ditambah V2. Inilah mencari H+-nya. Oke, saya masukkan ya. Untuk HClO4 yaitu asam kuat, maka saya gunakan rumus A dikalikan M ya. H+ untuk asam kuat itu adalah A kalikan M. Valensi asamnya itu 1 ya, H-nya ada 1. Maka 1, konsentrasinya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Volume satunya ini adalah 25 mili. Saya jumlah dengan, nah ini H+ yang kedua, itu adalah HBRO ya. Dia adalah asam lemah, maka akar Ka dikalikan M. Begini. Oke. Maka nanti akar Ka-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Ini Ka-nya juga kecil banget ya. Dikali konsentrasinya HBRO 2 kali 10 pangkat min 11. Oke, ya, volumenya berapa? 25. Ya, dibagi dengan volume total. Volume totalnya berarti kan 25 ditambah dengan 25. Begitu ya, Dek ya. Ya, saya akan hitung 25 dikalikan 2 itu kan 50 ya. 50 dikalikan 10 pangkat min 10. Saya kali dengan akar. Nih ya, perhitungannya saya taruh sini ya, Dek ya. 2 dikalikan 2 itu kan 4 ya. 10 pangkat min 9 dikalikan 10 pangkat min 11 itu adalah 10 pangkat min 20. Maka nanti kalau kita akar 2 kali 10 pangkat min 10. Ya, saya masukkan. Oh, ini ditambah ya, maaf ya.
Ini 2 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan 25. Saya langsung aja ya. 2 kalikan 25 itu kan 50. 50 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 25 tambah 25 itu 50. Ya. Ini kan pangkatnya sudah sama ya, Dek. Ini pangkatnya sama. Pangkatnya sama. Maka boleh kita jumlah 50 tambah 50 kan 100 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 50. Ya, ini 2. Oke, 2 kali 10 pangkat min 10. Inilah H plus totalnya. Maka nanti mencari pH-nya gimana, Mbak? Min log H plus. Atau kalian langsung aja boleh ya. Maka 10 min log 2. Ya. Maka 9, berapa gitu. 9,6 sekitar itu ya. Maka jawabannya yang mendekati adalah D. Paham ya, Dek ya? Saya lanjutkan ke soal nomor 7. Suatu campuran terbentuk dari larutan 800 ml H2SO4. Ini adalah asam kuat ya. 800 ml. Ternyata pH-nya adalah 3. Dengan KUH pH-nya 200 ml, maaf. 200 ml. pH-nya itu adalah 12. Pernyataan yang tepat. Oke, ini adalah suatu reaksi asam ditambah basa atau reaksi penggaraman ya. Maka nanti H sama OH itu menjadi H2O. Nanti K plus dan SO42- membentuk garam K2SO4. Kita setarakan, K-nya 2, masukkan di sini 2. SO4-nya 1, SO4-nya 1. Ini saya koefisienkan 2. Ya, ini sudah setara. Saya akan mencari mula-mula reaksi sisa untuk mencari mol yang sisa siapa. Apakah ada mol yang sisa ataukah dua-duanya habis? Oke ya, sekarang saya akan mencari konsentrasi H2SO4. Kan di situ di soal pH-nya 3 ya, maka nanti H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Untuk asam kuat maka H plus itu rumusnya adalah A dikalikan M. Ya, 1 kali 10 pangkat min 3, valensi asamnya itu adalah 2, konsentrasinya ketemu. Ya, 1 bagi 2 itu kan 0,5. Maka 5 kali 10 pangkat min 4. Saya letakkan di sini 5 kali 10 pangkat min 4. Paham ya, Dek ya? Oke, saya akan lanjutkan untuk mencari konsentrasi KOH. KOH itu adalah basa kuat. Oh, ternyata pH-nya 12. Maka nanti pOH-nya berapa, Mbak? 14 kurangi pH, gitu ya. Maka pOH-nya 2. Maka nanti OH-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 2. Ya, karena dia basa kuat, maka nanti rumus OH- sama dengan B kalikan M. Ya, 1 kali 10 pangkat min 2. Valensi basanya berapa? Valensi basa itu jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya 1. Paham ya? Konsentrasinya ketemu. 1 kali 10 pangkat min 2. Saya letakkan 1 kali 10 pangkat min 2M ya. Oke. Saya akan mencari masing-masing molnya. Ya. 800 dikalikan 5 itu kan jadi 4000 ya. 4000 dikali 10 pangkat min 4 itu kan 0,4. 0,4 milimol. Yang ini rumusnya tuh M kalikan V ya. 200 dikalikan 10 pangkat min 2 itu adalah 2 milimol. Ya, setelah ini kita sudah terlihat sekali yang habis itu adalah 0,4 ya. Maka 0,4 sebagai mol pembatas dia habis. Biar habis dikurangi berapa, Mbak? Dikurangi 0,4. Inilah mol pembatasnya. Berarti KUH yang bereaksi berapa, Dek? Jangan lupakan koefisien 2/1 dikali 0,4 ya. Maka jadi yang berkurang 0,8 nanti. Yang bereaksi maksud saya ya. 2 dikurangi 0,8 itu adalah 1,2 ya. Maka di sini mol yang bersisa itu adalah KUH. KUH itu adalah basa kuat, D. Maka nanti konsentrasinya gimana, Mbak? Mol sisa
dibagi dengan volume total. Hati-hati kita bagi dengan volume total. Ya, maka kita bagi dengan 1000. Maka 1,2 kali 10 pangkat min 3. Inilah konsentrasi KOH yang bersisa. Ya, maka nanti pH campurannya jadi apa? Ini campuran asam tambah basa ya. Maka nanti pH akhirnya itu adalah berupa basa kuat. Maka saya mencari OH-, rumusnya adalah B kalikan M. Valensi basanya 1 ya. Konsentrasinya 1,2 kali 10 pangkat min 3. Maka nanti POH-nya itu adalah 3 min log 1,2. Maka nanti pH akhirnya adalah 14 kurangi 3, 11. Ya, min sama min jadi plus. 11 plus log 1,2. Oke guys, inilah kurang lebih perhitungan pada soal nomor 7. Sekarang kita cek ya. A. Apakah campuran bersifat netral? Tidak. pH akhirnya adalah pH basa, maka bukan netral. Salah. B. pH yang terbentuk 11 plus log 12. Salah. Harusnya log 1,2. Ya, ini D. Oke ya, salah ya. Konsentrasi K+ dalam campuran apakah 2 kali 10 pangkat min 3? Ya, kita mencari konsentrasi K+ itu di sini ya. Saya akan tuliskan di sini. KOH ya. K+ kan berasal dari KOH terion menjadi K+ dan OH-. Nah, di dalam campuran itu ini D, ini ya. Konsentrasinya adalah 2. Konsentrasinya, saya mencari konsentrasi ya. Konsentrasi kan mol dibagi volume. Molnya kan ketemu 2 milimol. Volumenya berapa? Jangan lupa volumenya adalah campuran. Karena KOH sama H2SO4 sudah dicampur. 800 ditambah 200 itu adalah 1000. Nah, begitu ya. Maka konsentrasi KOH di dalam campuran itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi K+-nya berapa? Ya sama ya. 2 kali 10 pangkat min 3 juga. Karena kan 1 per 1 dikali ini. Ya. Berarti poin C betul ya. Jawabannya adalah C. Coba saya akan cek poin D. Campuran merupakan larutan penyangga asam. Syaratnya penyangga itu harus ada yang sisa. Yang sisa yaitu asam lemah ya, karena dia penyangga asam. Asam lemah dengan garamnya. Inilah penyangga asam. Begitu ya. Poin E. Campuran merupakan garam yang bersifat basa. Ini bukan hidrolisis garam ya. Syaratnya garam itu kan artinya baik asam maupun basa itu dua-duanya molnya habis. Ini hanya reaksi pencampuran asam ditambah basa. Oke ya, jawaban yang tepat itu adalah C. Perhatikan beberapa senyawa garam berikut. Senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Oke, berarti lakmus biru menjadi merah, maka ini tanda-tanda bahwa larutan garam tersebut bersifat asam. Karena bersifat asam, maka garam tersebut gabungan asam kuat basa lemah. Ya guys, oke. Cu itu adalah basa lemah, Cl itu adalah asam kuat, betul? Na itu adalah basa kuat, NO3 itu asam kuat. Salah, ini adalah garam netral. Ca itu adalah basa kuat, PO4 itu adalah asam lemah. Ini garam parsial sifatnya basa. Al itu adalah basa lemah, sedangkan SO4 itu asam kuat. Ini parsial sifatnya asam. Ya, mintanya yang asam ya, maka jawabannya 1 dan 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 itu kayaknya perhitungannya agak panjang ya, Dek. Saya akan ganti slide baru aja nih, nomor 9. Diketahui tetapan ionisasi asam nitrit ya, maka itu diketahui ada Ka. Ka-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4. Ada KNO2, ini berarti garam ya, bersifat apa? K plus NO2-. Ini adalah basa, maaf. Ini adalah basa kuat, ini adalah asam lemah, maka garam parsial bersifat basa. Ya. Dia pH-nya itu adalah 9 min log 3. Karena pH-nya 9 min log 3, maka nanti H+-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti OH-nya berapa, Mbak? OH- itu rumusnya adalah KW dibagi dengan H+.
KW itu adalah tetapan, maka 10 pangkat min 14 saya bagi dengan 3 kali 10 pangkat min 9. Ketemulah nilai OH min sama dengan 1/3 kali 10 pangkat min 5. Paham ya Dek ya? Selanjutnya yang ditanya adalah berapakah mol K+ dalam 200 ml larutan KNO2. Oke, yuk kita perhitungkan dari garam parsial sifatnya basa ya, untuk mencari konsentrasi M-nya dulu ya. Karena kita punya rumus untuk hidrolisis garam, OH- sama dengan KW per KA dikali dengan M-. Nanti M-nya ketemu ya. Yuk, OH-nya kan sudah ada ya, 1/3 kali 10 pangkat min 5. Dari sini deh, dari sini ya tadi ya. Oke, sama dengan akar, KW itu adalah tetapan, dibagi dengan KA, KA-nya berapa? Oh, 4,5 kali 10 pangkat min 4, dikali dengan M-. Lalu kedua ruas saya kuadratkan, maka menjadi 1/9 kali 10 pangkat min 10. Saya kali dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4, sama dengan 10 pangkat min 14 kalikan M-. Ya, kedua ruas saya kuadratkan, yang kiri jadi kuadrat, yang kanan akarnya hilang. Begitu ya guys. Lalu saya kalikan silang. 4,5 dibagi 9 itu adalah 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1, maka menjadi 5 kali 10 pangkat min 15. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dikali dengan M-. Maka ketemulah konsentrasi anionnya adalah, ini hilang ya, ini sisa min 1. 5 kali 10 pangkat min 1 M. M itu apa sih Mbak? Begini deh, ada KNO2 ya, terion menjadi apa? K+ dan NO2-. Lah inilah yang disebut dengan M-, itu ini. Ya, M-nya itu berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Maka nanti M konsentrasi K+-nya berapa? 1/1 dikalikan konsentrasinya NO2- ya, maka sama 5 kali 10 pangkat min 1 M. Nah berarti molnya berapa Mbak? Apa itu rumusnya mol? Mol itu rumusnya adalah M dikalikan V. Ya, konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 1. Volumenya berapa Dek? Volumenya 200 ml. Kalau mili nanti milimol, maka 200 ml saya dibuat liter. Dibagi 1000 ya, maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 liter. Nah ini sudah nanti satuannya mol. 5 kalikan 2 itu 10. 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1 itu 10 pangkat min 2. Atau 1 kali 10 pangkat min 1 mol. Ya, jawabannya 0,1. Lumayan panjang ini ya guys. Nomor 10. Senyawa alkil amina ada C2H5NH3Cl. Ini kalau terion menjadi C2H5NH3+ dan Cl-. Maka ini garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Garam terhidrolisis parsial bersifat asam. Ya, maka nanti rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan M+. Oke ya Dik ya, KB-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 14, KB-nya berapa? 5,6 kali 10 pangkat min 4. M+-nya berapa? Nah, kita akan mencari konsentrasinya dulu ya. Untuk garamnya, itu kan konsentrasinya sudah ada deh, 0,5 M. Maka nanti mencari M+-nya, nah ini kebetulan M+-nya itu koefisiennya 1, maka nanti M+ sama saja dengan M garamnya 0,5 M. Saya masukkan ke perhitungan 0,5 M. Oh ini tidak usah ikut tadi ya, nah kayak gini, jangan ada satuan. Oke, kita akan hitung 0,5 dibagi dengan 5,6 itu adalah 0,089. Nah, min 14 dibagi min 4 itu kan 10 pangkat min 10 ya. Oke, kita akan siasati.
Maka ini saya buat seperti ini, 1, 2 ya. Maka ini sama saja dengan akar 8,9 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 10. Maka menjadi 8,9 saya buat menjadi 9 kali 10 pangkat min 12. 9 di akar itu adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Itulah H plusnya. Apabila H plusnya sudah ketemu, maka pH-nya ketemu ya. 6 min log 3. Begitu guys ya. Jawabannya insya Allah adalah C. Oke, saya akan bahas 10 soal terlebih dahulu untuk kalian belajar menghadapi PTS semester 2 nanti. Semoga bermanfaat dan simak kembali video makin privat lainnya.